Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 3B dan kelas 3C. Hari ini kita akan belajar tema 7 kelas 3, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, ada di buku siswa kalian, lihat buku siswa tema 7 halaman 134 sampai 135. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mencari kosakata yang berhubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, kita akan belajar untuk menguatkan ingatan kita tentang mencari kalimat utama dari setiap paragraf yang nanti akhirnya akan kita buat menjadi ringkasan. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat buku siswa kalian halaman 134 dan 135. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Paragraf kedua. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Anak-anak, teks bacaan ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Mari kita mencari kosakata yang berhubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi dari teks bacaan sejarah penggunaan telepon. Kita temukan adalah sebagai berikut. 1. Pesan. 2. Surat. 3. Telegraf. 4. Satelit. 5. Telepon. 6. Ponsel. Anak-anak, mari kita cari arti kata kosakata bidang teknologi komunikasi tersebut. 1. Pesan. Artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. 2. Surat. Artinya kertas yang bertulis. Secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. 3. Telegraf. Artinya pesawat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang jauh.
dengan kawat dan kekuatan listrik. 4. Satelit, artinya bintang siarah yang mengedari bintang siarah yang lebih besar. Contoh, bulan ialah satelit bumi. Bulan lebih kecil daripada bumi. Bulan mengedari bumi. Nah, maka bulan disebut satelit bumi. 5. Telepon, artinya pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. 6. Ponsel atau telepon seluler, artinya telepon mandiri yang menggunakan baterai tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal. Anak-anak, mari kita selanjutnya mencari kalimat utama dari setiap paragraf dari teks sejarah penggunaan telepon. Anak-anak, kalimat utama paragraf 1 yaitu telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Kalimat utama paragraf 2, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Kalimat utama paragraf 3, selanjutnya ada satelit telepon. Kalimat utama paragraf 4, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Anak-anak, ternyata kalimat utama pada teks tersebut di atas semua terletak di awal paragraf. Kemudian kalimat utama yang telah kita temukan tadi, maka kita akan bisa membuat ringkasan. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Maka ringkasan pada teks bacaan sejarah penggunaan telepon adalah sebagai berikut. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita telah belajar mencermati teks bacaan yang berjudul Sejarah Penggunaan Telepon, yaitu kita tadi telah belajar mencari kosakata, kemudian mengartikan kosakata bidang teknologi komunikasi tersebut sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan dari teks bacaan tadi. Anak-anak, demikian saja kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.